mungkin ya keputusan dari gua, keputusan dari lu, ya keputusan kita bersama lah. ya kita pulang bawa nyawa. Bener. Kalau kita mentingin egois kita doang, belum tentu kita pulang bawa nyawa, men. Karena emang benar-benar cuacanya buruk parah kemarin sampai minus 4 derajat. 4 derajat. Bukan minus, baru 4 derajat di pos 2 doang. Gimana di pos 5 sama Sindang derajat. Gua nggak tahu lagi tuh kalau emang diterusin perjalanan. Lagi di atas itu lebih terbuka. Lebih nggak ada Lebih pohon-pohon. nggak Ya? ada aling-alingan gitu. Iya. Oke, selamat malam guys. Gue Rizky Zulkarnain di Rizky on Vacation, balik lagi bersama gue. Gue di sini di tempatnya Joko nih, garasi outdoor adventure. Yang kemarin nanyain, si Joko itu siapa sih? Asik. Bro, kalau mau tahu, Joko itu yang punya garasi outdoor adventure yang kemarin bawa gue naik gunung Lawu. Oh my god. Wow. Kita itu semua rombongan 10 orang dan dikepalain sama si Joko yang punya garasi outdoor adventure. Yang masak telur 1 kilo dituangin langsung jadi satu. Ini dia nih orangnya, ya. Yo. Jadi malam ini gue mau tanya-tanya sama si Joko, apa sih motif dia bikin telur 1 kilo langsung dituangin, yang bikin semua orang kesel yang ada di situ. Bahkan sampai di TikTok gue orangnya kesel semua gara-gara si Joko. Tapi bohong. Ini buat yang mau tahu, zoom leng, bukan. Tapi di sini gue mau ngopi dulu sebentar, karena udah disuguhin kopi nih sama Bang Joko. Asik Bang Joko. Mas lah. Bagus. Bakar rokok dulu. Nih rokoknya habis. Tolong. Buka lagi. Sorry bentar ya, bentar. A few moments later. Bentar ya guys ya. Buat biar yang pada komen itu nggak penasaran, siapa sih Joko ya kan? Joko itu bisa masak gak sih sebenarnya ya kan? Kita tanya langsung nih, asal usul Joko. Bentar. Emang banyak emang yang nanya yang. Oh lu mau gue liatin? Banyak yang nanya. Gue liatin dulu nih, cuplikan video lo yang gue upload ke TikTok. Buat para netizen yang udah nonton sekarang 145.000, thank you, terima kasih banyak yang udah follow juga, terima kasih banyak. Oke. Banyak. Gue seharusnya terima kasih banyaknya sama si Joko karena berkat videonya Joko yang trending ini follower gue nambah jadi 278. Walaupun belum banyak ya, gue tetap berjuang keras gimana caranya biar follower gue tambah banyak nih Joko. Tapi bohong. Oke, langsung aja. Joko. Asik. Nih bener nih, netizen pada lu udah baca komentarnya belum? Sebagian sih. Lu kesel gak? Nggak tahu juga sih ya. Ini juga orang nggak tahu nih suara minyak apa suara air. Orang lain nggak tahu nih sebenarnya. Gila, 3.000 Jok yang like. Gue masak telur tuh 3.000 yang lain. Tibang lu masak telur doang. Jok, tapi jujur, sebenarnya lu bisa masak ya, Jok? Kalau masak sih bisa ya. Bisa. Itu kan lu tahu sendiri. Sekedar gua. masak apa emang bener-bener bisa masak? Ya, Biar netizen nggak penasaran. Ya gue sih bisa masak. Bisa masak. Bisa. Tapi bener gak? Lu sebelumnya ini dia emang pernah kerja di dapur selama 8 tahun sebagai chef. Bener, Jok? Di restoran ya. Di restoran ya? Bukan chef juga sih, tapi ya pokoknya di kompor lah gue masak kerja. Bagian dapur. Bagian dapur. 8 tahun men di bagian dapur. Berarti Joko ini nggak main-main ya? Dia Bukan chef tapi ya, bukan chef. Bukan chef tapi 8 tahun di dapur masak kan? Masak di kompor. Masak. Apa aja yang biasanya lu masak tuh? Ya kalau masakannya sih masakan Indonesia ya, karena emang restorannya tuh Nusantara. Masakan Nusantara. Benar. Nah, yang jadi pertanyaan nih dari netizen. Apa
apa motif lu gitu masukin, lu udah bilang nih 2 kali Jok, Iya. ya kan? Terus ada juga yang bilang langsung aja langsung, ya kan? Tapi pikiran lu kenapa lu langsungin tuh 1 kilo? Nggak gini, jadi kan keadaan waktu itu pagi ya, bener gak? Pagi, kita pagi. Dan di sana tuh dingin banget ya, Leng. Yang semuanya ya di sana tuh dingin ya kan. Pasti emang dingin banget kemarin posisi ya. Di salah satu handphone bocah juga ada tuh suhunya sampai 4 derajat kalau nggak salah. Di Oh, handphone yang siapa waktu gitu. pagi itu ya, ya. Kalau misalkan telurnya itu dimasak 2 kali, 3 kali atau 4 kali, otomatis telur yang pertama itu rasanya udah nggak enak. Dingin gitu maksud Dingin, lo. udah nggak enak. Oh, terus Dipipah telur yang kedua, telur yang ketiga sama yang seterusnya kan. Ah. Karena kan itu sekilo ya, lumayan banyak. banyak. Oh my god. Karena gue berpikirnya gini, bisa 1 kali, 2 kali atau 4 kali itu dituang ya kan. Tapi lu langsung biur gitu kan anjing ya. Dan respon manusia-manusia yang ada di situ bukannya kesel, malah ketawa kan. Tolol gitu. Tolol banget. Tolol. Nggak, sebenarnya sih kalau gua sendiri ya biasa gitu masak telur segitu. Tapi kan karena emang jalannya sama lu pada yang belum biasa masak gitu ya. Jadinya mungkin kelihatan aneh. Oh jadi kalau emang di restoran itu kalau masak itu emang sekaligus. Sekaligus. Oh, Karena tuh, emang tamunya banyak. tamunya berarti sekaligus buat orang banyak Buat orang sekalian. banyak. Tuh men. Jadi Joko ini bukan bukan nggak bisa masak, dia emang bisa masak. Dan itu dia penjelasannya tadi, kalau telurnya dibikin 1, 2 atau 3 kali, dia mementingkan rasa. Bener-bener ya seorang pemasak lah ya kalau emang udah mementingkan rasa, karena dia bukan mentingin berapa lu kebagiannya atau berapa banyak lu kebagiannya, tapi walaupun hasilnya sedikit, Benar. tapi dapat rasanya Dapat rasanya. puas ya. Tapi emang bener sih kemarin puas. Lu puas gak, Leng? Puas ya? Puas ya? Puas gua. Tapi bohong. Karena emang bener telurnya itu bener-bener jadi kayak telur yang di nasi padang. Iya, emang namanya telur padang. Itu telur padang emang kayak ya. gitu. Jadi Ah, dia di telur restoran padang. sebelumnya emang kayak gitu namanya Kayak telur gitu, padang. Emang kayak gitu. Telur payakumbuh ya? Telur payakumbuh. Telur payakum enggak, itu kan itu sebutan restoran Arif Muhammad lah ya. Tapi kan kalau di lo kan mungkin ya itu telurnya telur padang Telur gitu ya. padang. Sebutannya kayak gitu. Jadi gue emang biasa, kalau di menunya sih emang nggak ada ya, tapi gue biasa masakin anak-anak sama-sama apa sih namanya? Sama-sama karyawan. Sama-sama karyawan. Oh, jadi buat makan jadi lu yang masak Gue juga. masak juga. Oh. Jadi kalau buat menu untuk tamu itu nggak ada di menu penjualannya. Oh, berarti lu kebiasaan lu yang biasa buat masakin teman-teman lu sesama karyawan, terus lu masakin juga di kayak kemarin tuh. Iya. Karena kan emang itu sayang aja kualinya atau apa sih wajannya ya. Wajannya itu kekecilan. Penggorengannya kecil. Oh, Kecil. soalnya lu biasa ngadepin yang penggorengannya gede ya. Wajannya Wajannya gede. Wajan gua itu 28 cm diameternya. 28 cm yang biasa buat lu masak. Yang biasa gua buat masak. Oh. Guys, sekarang kita udah dapat jawabannya kenapa si Joko ini bikin telur 1 kilo dituang langsung ke penggorengan sekali jadi. Itu alasan yang pertama, itu emang logis ya menurut gue ya. Joko mementingkan rasa, bukan mementingkan seberapa banyak kita dapat. Yang kedua, Joko ini mementingkan agar nggak terlalu dingin nantinya pas kita makan pas makan pagi tuh juga. Pas makan pagi. Jadi semua orang masih bisa dapetin yang rasa yang bener-bener fresh. Ya minimal kalau nggak panas ada anget-angetnya lah. Ya bener-bener. Karena kalau telur yang pertama kesusul telur-telur berikutnya itu yang pertama udah pasti nggak enak. Anyep. Dingin. Sumpah men, ini gua nggak kepikiran ya. Mungkin buat orang juga nggak kepikiran kalau dia nggak ngejelasin kayak gini. Nah ini mungkin klarifikasi yang menurut gua cukup signifikan ya, karena emang pas gitu. Masuk akal. Masuk akal. Bukan si Joko cuman mengada-ada untuk alasannya ini ya. Jadi buat para netizen, Joko ini bisa masak, sumpah. Karena emang bener kemarin masakannya itu enak, sayur sopnya enak, terus tempe oreknya enak, sampai telur dadar pun yang menurut gue kayak zupasup. Kayak zupasup Jok, Karena beneran. emang kan baru awal, baru dituang masa ya. Baru dituang itu langsung keras Ya kan. iya Ada sih, proses gue pikir masaknya. ternyata emang bener enak. Besok-besok
Nih buat yang bilang Joko besok-besok jangan diajak lagi, gua ajak lagi. Yang nyuruh gua ditinggal kemarin siapa? Ada yang nyuruh gua ditinggal di atas. Joko ditinggal aja. Mengapa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah buat kali ini Joko pasti gua ajak lagi karena ya emang dia bener-bener tukang masak ya, hampir setara sama chef karena pengalamannya dia masak di dapur itu udah 8 tahun dan di restoran Nusantara yang bikin masakan Indonesia. Bener Jok? Bener. Masakan. Gila lu luar biasa banget anjing ternyata. Gua nggak nyangka. Wah buat netizen. Tapi terima kasih nih komentar yang membangun gak Jok buat lo? Ya membangun sih. Membangun, Karena tapi gua ada kesel gak? nggak ada sih, karena mungkin yang komen-komen negatif ya dalam tanda kutip itu dia nggak tahu. Iya, bener, jadi nggak tahu. nggak masalah sih. Kayak gua waktu awal Iya, lu lu kan angin juga. pohon. Gua pikir ini orang gila. Telur 1 kilo yang pikiran gua bisa dapat banyak, ternyata cuma dapat 1 loyang. Lu kan juga kesel kan? Gua kesel Makanya gue diem aja kan. karena belum tahu hasilnya kayak apa. Ternyata pas sudah tahu hasilnya telurnya itu tebelnya segini dan emang benar. Joko bilang nggak salah, masih anget pas kita makan itu pas dihidangin masih anget, benar-benar. Gue nggak tahu kalau si Joko itu bener ngikutin kata gue, telurnya itu dipisah-pisah dan pas gue mau makan itu pasti udah anyep, bener Jok, Bener ya. bener. Tapi kira-kira kita bakal masak apa lagi nih nanti di gunung? Ya pastinya menu yang berbeda sih. Menu yang Kalau berbeda? menu beratnya ya, Nah. menu beratnya pasti beda sih. Gue setiap naik itu pasti gue jedain Oh, menu-menunya. ini gue mau tanya nih, berarti ini kan lu udah lama nih Jok naik gunung. Lu dari tahun berapa naik gunung? 2014 lah. Dari 2014 sekarang 2023 ya, kurang lebih 9 tahunan lah ya. 9 Ya. tahun lah. Setiap lu naik gunung itu dengan menu yang berbeda. Berbeda, pastinya. Pasti beda tuh. Pasti beda. Enggak sama. Besokan ini Menu lu mau berat naik ya? gunung. Oh, Menu menu berat. beratnya Menu iya, berat. iya. Ada sayur asem. Pernah? Saya sih belum. Belum. Sayur sop, capcay. Capcay. Tumis. Anjing lu masak capcay di gunung. capcay, brokoli. Iya, brokoli, iya. Brokoli, wortel. Wah, itu enak banget sumpah. Lu mesti cobain nanti kapan-kapan. Itu mah pasti harus gue cobain. Capcay, bro. Guys, jadi yang harus lu tahu lagi, dia ini pendiri Garasi Outdoor Adventure yang baru merangkak untuk menjadi open trip besar di dunia ini ya kan. Mudah-mudahan Amin. ya. Amin, Ya, amin. siapa tahu open trip lu berhasil. Dan kemarin kita baru diajak ke Gunung Lawu, itu open trip pertama dari Garasi Outdoor Adventure. First time. Dan buat yang mau ikut serta di Garasi Outdoor Adventure, dia besok bakal mau naik di Gunung Gede di bulan Maret, bener Jok? Bener, bulan Maret Tanggal berapa? 4. Tanggal 4. Tapi itu nggak buat umum ya, karena gue udah private trip gitu. Oh, lu private trip. Lu niatnya mau lu doang gitu. Gue berdua sama kawan. Tapi kalau dia mau ikut boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mau ikut nanti paling habis lebaran lah. Habis lebaran. Habis Niat lebaran. kemana niatnya? Habis lebaran. Prau. Ya pokoknya antara Prau sama Sindoro sih. Prau, kalau nggak Sindoro. Lu ke Prau udah berapa kali? Ke Prau udah sekali. Dua Sekali, kali dua sih kali? sebenarnya. Waktu pertama itu tutup. Tutup. Kalau untuk ke Sindoro Sindoro 2 kali. 2 kali. Berarti sama kalau besok jadi 3 ketiga. kali. Kalau jadi ketiga. Kayak kemarin juga ke Lawu dia ternyata 3 kali juga, men. Iya. Yang kedua berhasil, yang pertama kedua berhasil, yang ketiga kemarin gara-gara karena emang badai parah. Emang Iya, gara-gara badai parah. Sumpah itu. Jadi kita cuma sampai di pos 2. nggak nyampe puncak, tapi nggak apa-apa lah. Gue udah pernah sih. Tapi gini Jok, berkat keputusan, mungkin nggak keputusan dari gua, keputusan dari lu ya, keputusan kita bersama, lah. ya kita pulang bawa nyawa. Bener. Kalau kita mentingin egois kita doang, belum tentu kita pulang bawa nyawa, men. Karena emang bener-bener cuacanya buruk parah kemarin, sampai minus 4 derajat. 4 derajat. Bukan minus, baru 4 derajat di pos 2 doang. Gimana di pos 5 sama Sindang derajat? Gua nggak tahu lagi tuh kalau emang diterusin Lagi perjalanan. di atas itu lebih terbuka. Lebih nggak ada Lebih pohon-pohon. nggak Ya? ada aling-alingan gitu. Iya. Oke, jangan lupa nih. Ini kita udah nih dapat klarifikasi dari Joko. Ada pesan nggak buat orang-orang yang ada di TikTok, YouTube ataupun di Instagram? Apa ya? Ya lu coba naik bareng gue lah, ntar gue masakin. Hello, motherfucker. Oke, buat orang-orang yang mau naik gunung sama Garasi Outdoor Adventure atau dengan Mas Joko ini, tapi sumpah, Joko itu orangnya telaten. Dan itu untuk mengenai rasa, telur setebel ini masih dapat rasanya. Dan dia ini nggak mungkin ninggalin temennya.
pasti ditungguin. Kalau emang lu nggak kuat, pasti lu disuruh turun bareng sama kita orang. Nggak mungkin dia ambil keputusan kita naik, tapi yang lain yang sakit itu ditinggalin di situ, yang nggak mungkin. Dan itu dia penjelasan dari Joko. Siapa yang mau ikut di Garasi Outdoor Adventure, ikutin Instagramnya, follow, YouTube-nya juga ada di Garasi Outdoor Adventure. Dan jangan lupa follow, like, komen. Ya bener. Sampai di sini dulu di Rizky on Vacation Podcast bersama Garasi Outdoor Adventure klarifikasi. Bye bye. Guys.